Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irina Nurahni. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Perpajakan Politeknik Universitas Surabaya dengan NRP 140519038. Jadi di video saya kali ini, saya akan menyampaikan apa sih bakti sosial itu. Jadi bakti sosial merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun berkelompok yang merupakan wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau kelompok terhadap sesama manusia. Menurut artikel yang telah saya baca, tujuan bakti sosial ada 3, yaitu tujuan bakti sosial yang pertama adalah untuk mempererat hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tujuan bakti sosial yang kedua ialah memberikan motivasi tentang pentingnya kesadaran dalam meningkatkan wawasan. Dan tujuan bakti sosial yang ketiga ialah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana untuk membantu sesama. Manfaat dari bakti sosial antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah menambah wawasan dan pengetahuan sosial. Yang kedua ialah meningkatkan jiwa kepemimpinan. Yang ketiga ialah mengembangkan kepribadian dan rasa saling peduli. Yang keempat, dapat merasakan indahnya berbagi kepada sesama. Dan yang kelima, dapat merasakan banyak hal dari diri sendiri yang patut disyukuri daripada dikeluhkan. Jadi, saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan bakti sosial yang sering dilakukan pada gambar berikut ini. Coronavirus atau yang biasa disebut COVID-19 adalah wabah yang sedang terjadi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh dunia. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan paru-paru yang diawali dengan gejala flu, panas tinggi, batuk, dan sesak nafas. Maka dari itu, sebagai langkah awal untuk mengatasi COVID-19, ialah menjaga kebersihan rumah agar selalu tetap bersih, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau tidak dengan hand sanitizer, dan jika keluar rumah, pastikan selalu menggunakan masker. Gempa bumi terjadi karena adanya aktivitas tektonik maupun aktivitas magma. Aktivitas tektonik yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Sedangkan aktivitas magma yaitu gempa bumi yang terjadi karena adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Kebanyakan gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempeng-lempeng tersebut. Dampak dari gempa bumi yang terjadi biasanya hancur atau runtuhnya bangunan-bangunan, baik itu bangunan tempat tinggal maupun bangunan hiburan lainnya. Jadi, kita sebagai masyarakat mampu memberikan sumbangan berupa dana kepada korban-korban gempa bumi dan membantu mendirikan rumah tinggal sementara untuk para korban. Kebakaran hutan biasanya terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor alam dan manusia. Dari segi faktor alam, seperti teriknya matahari sehingga mampu menyebabkan percikan api, sampai faktor yang disebabkan manusia, yaitu membuang puntung rokok secara sembarangan dan sengaja membakar hutan untuk membuat lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Sebenarnya, hal yang satu ini sangat mudah untuk dicegah, asal masyarakat mengikuti panduan yang diatur oleh pemerintah sehingga tidak menyebabkan kebakaran hutan yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banjir. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Penyebab banjir biasanya dilakukan oleh manusia yang sering menebang pohon hingga gundul dan juga membuang sampah secara sembarangan ke sungai, sehingga air yang kelebihan meluap dan menimbulkan banjir yang melanda jalan raya
yang ada di perkotaan. Banjir juga diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Untuk pencegahan bencana alam yang satu ini, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali, atau juga penghijauan bumi, dan juga membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Tsunami adalah gelombang besar yang terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Jika terjadi tsunami, maka daerah-daerah kecil seperti pantai akan dihantam oleh tsunami berupa dinding air raksasa. Pemicu terjadinya tsunami yaitu gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan jumlah besar air dan gempa bumi yang mengakibatkan sekitar 80-90% dari seluruh tsunami, dan pemicu lainnya yang dapat menimbulkan tsunami yaitu adanya aktivitas vulkanik, terutama yang berada di dekat atau di bawah laut. Untuk mengetahui terjadi tsunami atau tidak, para pengunjung pantai yang berdekatan dengan gunung berapi harus tetap waspada, dan jika terdengar peringatan akan terjadi tsunami, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari pantai tersebut. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata dan yang tidak berkenan di hati saudara. Terima kasih karena telah menonton.